Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu sudah siap mau mati? Untung dijawab belum. Mudah-mudahan masih dipanjangkan Allah umurnya. Kalau dikatakan sudah siap, nah dua kemungkinan, Pak. Nggak lama lagi dicabut, atau nekat. Belum punya persiapan, tapi sudah siap mati, nekat. Mati saja nekat, apalagi yang lain. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian. Itu hanya itu, Pak, yang bisa kita lakukan. Nggak bisa menghindar. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan? Nah, ini kan. Karena kita tidak bisa menghindar dari kematian itu, maka kita perlu mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian itu. Nah, sekarang kita tanya ke diri kita masing-masing. Sudahkah kita punya persiapan untuk berangkat? Lagi orang pulang kampung aja sebulan sebelumnya sudah mempersiapkan diri. Nah, ketika kita bicara tentang apa yang kita persiapkan, paling tidak ada 4 hal. Ya. Yang pertama, harus tahu kemana kita pergi sesudah mati. Itu satu. Ini yang kita sebut dengan alamat. Tahu alamat, kemana kita pergi sesudah mati nanti. Kalau nggak jelas alamatnya, Pak, khawatir kesasar. Satu. Nah, sekarang ini mumpung umur masih ada, badan masih sehat, diberi Allah kesempatan, mari kita cari alamat. Kemana kita pergi sesudah mati? Bapak Ibu kalau mati rencananya mau kemana? Udah ada persiapan? Udah. Mau kemana, Pak? Saya sering tanyakan seperti ini, apalagi pas takziah, Pak. Bapak Ibu kalau mati nanti rencananya mau kemana? 99,9% itu jawabnya ke surga. Begitu saya tanya, udah pernah ke sana belum? Belum. Nah, mana yang surga itu? Ini yang kadang-kadang kita kesasar, Pak. Allah tidak memerintahkan kita untuk kembali ke surga, enggak. Kemana kita pergi? Kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah tahu Allah itu ada di mana? Nah, mau ketemu Allah tapi nggak tahu Allah itu ada di mana. Cari dulu. Pelajari dulu. Sampai kita tahu persis di mana Allah. Walaupun kita nggak bisa menunjuk dengan telunjuk, Pak. Kenapa? Karena Allah itu tidak menempati jihad 8. Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Kenapa? Kalau kita katakan Allah ada di atas, berarti nggak ada di bawah. Padahal Allah ada di atas, ada di bawah. Kalau kita katakan Allah ada di kanan, berarti nggak ada di kiri. Padahal Allah ada di kanan, ada di kiri. Kalau kita katakan Allah itu di depan, berarti nggak ada di belakang. Padahal dia ada di depan, ada di belakang. Kalau kita katakan dia ada di dalam, berarti nggak ada di luar. Padahal di dalam dia ada, di luar ada. Ini yang disebut muhitul lil alamin. Meliputi alam. Cuman kalau kita nggak tahu, ya namanya nggak tahu, Pak.
Jangan sampai kita mencari Tuhan seperti kita mencari kacamata yang sedang dipakai. Ini kacamata lagi dipakai. Sibuk, mana kacamata saya tadi katanya. Kata kita menyembah Allah, tapi Allah yang kita sembah kita nggak kenal. Bagaimana cara menyembahnya kalau nggak kenal Allah yang kita sembah? Yang kita tahu baru aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Itu yang kita lakukan. Tapi Allahnya yang bikin aturan itu kita nggak kenal. Rugi, Pak. Aturannya kita jalankan, tapi Allahnya mesti kita kenali. Maka disinilah pentingnya ngaji, Pak. Jangan sampai hidup ini hanya sekedar nunggu mati, Pak. Bagaimana hidup ini supaya mempersiapkan diri untuk selamat sampai ke akhirat. Wa bataghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakan apa yang Allah berikan kepadamu itu untuk kepentingan akhiratmu. Dan kamu pun tidak boleh lupa kalau kamu sedang di dunia sekarang. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk kepentingan akhirat. Allah beri kita sehat, sehat gunakan untuk kepentingan akhirat. Allah beri kita rezeki, rezeki gunakan untuk kepentingan akhirat. Allah berikan kita kesempatan, kesempatan gunakan untuk kepentingan akhirat. Nah, ini kita mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian tadi. Cari alamat, cari Allah itu ada di mana. Nah, di sini diperlukan kita untuk mengkaji. Ya. Diperlukan kita untuk memahami betul. Jangan sampai kita hanya sekedar nunggu mati saja. Begitu waktunya sampai, nggak tahu alamatnya kemana, akhirnya kesasar. Satu. Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilewati. Mana rute jalannya yang akan kita lewati supaya kita bisa sampai kepada yang dituju. Kata mereka yang ahlinya, paling tidak ada 4 alam yang akan dilewati. Pertama disebut dengan alam ruhiyah. Apa yang disebut alam ruhiyah? Apa tanda-tandanya atau ciri-cirinya? Dan bagaimana kita menyikapinya? Namanya kita mempersiapkan diri. Kalau enggak, bisa kesasar. Satu, alam ruhiyah. Selesai alam ruhiyah, masuk lagi ke alam siriyah. Seperti apa alam siriyah itu? Apa ciri-cirinya? Bagaimana kita menyikapinya? Godaannya luar biasa. Kalau kita tidak memahami bagaimana menyikapinya, khawatir kita tenggelam di situ, kesasar. Yang ketiga, alam nuriyah. Seperti apa alam nuriyah itu, ciri-cirinya apa, dan bagaimana kita menyikapinya. Dan yang keempat, alam uluhiyah. Sama seperti apa alam uluhiyah itu, cirinya apa, dan bagaimana kita menyikapinya. Sekarang Pak, persiapkan itu. Kalau doa orang yang masih hidup, itu namanya pertolongan, Pak. Ibarat orang berjalan di pinggir jurang. Kira-kira dia akan terjerumus, ditarik, akhirnya selamat. Namanya pertolongan. Tapi kalau yang bersangkutan sendiri mencebur masuk ke jurang, bagaimana nolongnya? Dia sendiri yang menceburkan diri masuk neraka itu. Allah nggak kenal,
alam yang akan dilewati nggak tahu, persiapan apa yang harus kita perbuat belum siap juga. Sementara kita berleha-leha dalam dunia ini, ya kan? Hari berganti hari, datanglah pekan, pekan berganti, datanglah bulan, bulan berganti, datang tahun, tahun berganti. Sampai juga waktunya. Persiapan? Belum ada. Penyesalan yang tak ada ujungnya. Itu yang kedua. Pelajari rute jalan yang akan dilewati. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditompangi. Perjalanan jauh, Pak. Siapkan kendaraannya. Kalau nggak siap kendaraan, Masya Allah, takut nggak nyampai, Pak. Mana kendaraan itu? Secara isyarat, ibadah yang kita lakukan ibarat kendaraan. Salat kendaraan, zikir kendaraan, baca Quran kendaraan, sedekah kendaraan, haji kendaraan. Itu kendaraan. Dalam bahasa ibadah namanya zikir, salat zikir, puasa zikir, baca Quran zikir, haji zikir. Dari sekian banyak model zikir, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini kendaraannya, Pak. Ini kendaraan yang akan kita tompangi. Ibarat pesawat, sudah punya pesawat, sudah bisa jadi pilot atau belum? Pesawat punya, tapi belum bisa jadi pilot. Maka kita kaji betul mana kalimah la ilaha illallah itu. Apa maksudnya? Jangan hanya tahu kalimatnya, tapi nggak tahu isi. Nah, ngaji mencari isi. Mana isi la ilaha illallah itu? Namanya saja kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu artinya alat untuk bertauhid. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar kisahnya Nabi Musa membelah laut? Pernah, Bu? Pernah. Bapak sudah pernah dengar ceritanya? Pakai apa Nabi Musa belah laut? Pakai tongkat. Hebat kan tongkat Nabi Musa itu? Kalau dapat, Pak, belilah itu. Bisa belah laut juga. Kenapa Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut sehingga laut menjadi belah, menjadi jalan? Ketika itu Nabi Musa beserta pengikutnya dalam keadaan terjepit. Menghindar dari kejaran Fir'aun dan tentaranya, akhirnya sampailah ke tepi pantai. Begitu sampai ke tepi pantai, nah kejepit. Maju, mencebur masuk laut, mati. Bertahan, sebentar lagi tentara Fir'aun akan datang. Mereka akan membunuh, mati juga. Belok ke kiri, jurang. Belok ke kanan, jurang. Ke kanan jurang, ke kiri jurang. Masuk jurang, mati juga. Kejepit. Dalam posisi terjepit itu Allah perintahkan, pukulkan tongkatmu. Begitu tongkat dipukulkan ke laut, laut menjadi belah, akhirnya jadi jalan dilewati oleh Nabi Musa beserta pengikutnya, akhirnya selamat sampai ke seberang. Dikejar sama Fir'aun dan tentaranya, begitu semuanya sudah berada di tengah-tengah laut itu, akhirnya laut menyatu lagi, tenggelam semua. Makanya Fir'aun mati tenggelam, Pak, di laut. Ini diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Al-Quran ini kata Allah hudal linnas, petunjuk buat manusia. Kita ini manusia, ya berarti petunjuk buat kita, kan gitu. Jadi Al-Quran itu diturunkan Allah untuk jadi petunjuk, Pak. Supaya kita selamat.
Mana petunjuknya? Kita ambil intibar ini. Ini intibar. Kejadiannya benar terjadi zaman itu, tapi karena sudah dicantumkan dalam Al-Quran, menjadi petunjuk buat kita. Bagaimana menemukan petunjuknya? Pelajari intibarnya. Bukankah kita ini ibarat Nabi Musa itu, Pak? Kita ini ibarat Nabi Musa. Di cara yang akan membunuh, di kiri jurang, di kanan jurang. Nabi Musa ketika terjepit seperti itu, Allah perintahkan pukulkan tongkat ke laut sehingga laut menjadi belah. Apa itu tongkat? Tongkat Nabi Musa itu jangan dibayangkan dari kalau batang apa namanya, batang kopi, Pak, atau dari stainless. Tongkat itu alat untuk berdiri. Ibarat orang tua, kalau tidak pakai tongkat nggak bisa berdiri, Pak. Maka dia perlu tongkat. Yang mau berdiri yang mana? Tauhid itu yang harus berdiri. Tegak tauhid itu dalam hidup kita. Apa alatnya? Tongkat. Mana tongkat? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itu ibarat tongkat. Alat untuk berdiri. Supaya berdiri kalimat tauhid. Berdiri tauhid itu pakai kalimahnya. La ilaha illallah.